untuk meraih keluarga bahagia dengan tauhid dan sunnah. Hendaklah kita menjadi keluarga penuntut ilmu agama. Keluarga pembelajar yang terus-menerus belajar ilmu agama. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan dalam mempelajari dan memahami ilmu agama, disitulah kunci segala kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan kepadanya agama. Dan Nabi SAW juga menegaskan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Pemahaman hanyalah didapat dengan usaha untuk menuntut ilmu. Maka kalau kita belajar sedikit ilmu agama, sedikit pemahaman kita, sedikit pula kebaikan kita. Kalau kita tambah belajar, bertambah pemahaman kita, bertambah pula kebaikan kita. Kalau kita nggak mau belajar ilmu agama sama sekali, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa mafhumul hadits anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu bihi minal furu' faqad hurimal khair. Mafhum hadis ini adalah orang yang tidak melakukan tafaqquh fid din, berusaha memahami agama, yaitu tidak mempelajari pokok-pokok ajaran agama, tidak pula cabang-cabangnya, maka dia terhalangi untuk mendapatkan kebaikan. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Ada 5 yang ingin saya sarankan sebagai langkah praktis menuntut ilmu agama. Pertama, hendaklah kita sekeluarga punya jadwal ke majelis ilmu yang diadakan di masjid untuk menghadiri kajian kitab minimal sepekan sekali, terutama mempelajari kitab-kitab yang membahas tauhid atau membahas akidah secara umum, kemudian membahas tata cara ibadah yang benar sehari-hari, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara sholat, dan seterusnya. Jadi, hadiri majelis ilmu, hadiri kajian kitab, bukan hadiri kajian tematik saja, tapi kajian kitab. Dimulai dari kitab-kitab yang dasar, menengah, dan tinggi. Kita tamatkan kitab dari awal sampai akhir. Itu yang akan membentuk keilmuan kita. Dan kekokohan ilmu ini sangat penting, karena di hadapan kita ada banyak syubhat dan syahwat. Supaya ilmu kita kokoh, belajarnya terkurikulum. Contoh dalam belajar tauhid, kita mulai misalkan dari kitab Thalathatul Usul, kemudian meningkat kitab tauhid, kemudian meningkat kitab Qawaidul Arba, kemudian kitab Nawaqidul Islam, kemudian Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kemudian Aqidah Tahawiyah. Yang kedua, baca kitab bersama sekeluarga di rumah. Paling tidak sepekan sekali. Meskipun hanya waktu singkat antara maghrib dan isya. Kumpulkan semua anggota keluarga, kemudian ayah bacakan. Minimal baca saja. Kalau bisa diterangkan, lebih bagus. Kalau nggak bisa, baca saja, sudah sangat bagus. Seperti membaca matan kitab tauhid. Ataupun membaca hadis-hadis misalkan dalam Riyadus Shalihin. Satu anggota keluarga baca, yang lain mendengarkan. Minimal sepekan sekali. Dan ini kewajiban terbesar tentunya bagi ayah, bagi suami. Karena di surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa yang dimaksud menjaga keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimuhum addibuhum." Maksudnya adalah ajarkan keluargamu ilmu agama dan berikan hukuman ringan kalau mereka tidak mengamalkannya. Yang ketiga, hendaklah ada perpustakaan di rumah untuk ilmu-ilmu agama dan ajak mereka membaca. Mesti berusaha menyisihkan waktu setiap hari untuk membaca. Satu halaman itu sudah sangat bagus. Apalagi kalau bisa satu bab, bahkan satu ayat atau satu hadis saja itu sudah sangat bagus. Kemudian yang keempat, semarakkan baik di rumah maupun di kendaraan siaran-siaran dakwah. Apakah kita putar dari YouTube atau dari televisi atau radio dakwah seperti TV dan radio Roja dan lain-lain. Dan yang kelima, dan ini pengaruhnya sangat besar untuk mengokohkan ilmu, adakan program hafalan. Baik hafalan Al-Quran maupun hafalan hadis, kalau bisa meningkat lagi sampai hafalan kitab singkat seperti hafalan kitab Thalathatul Usul. Buat program hafalan di keluarga kita, saling murajaah antara satu dengan yang lainnya. Buat daftar, sudah sampai di mana hafalan kita. Dan tentu sebelum memulai hafalan, perbaiki dulu bacaan. Bacaan Al-Quran dibaguskan dulu sesuai dengan kaidah-kaidahnya, sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya, dan makharijul huruf. Tapi anak kecil yang belum bisa belajar tajwid, itu sudah bisa diajak menghafal dengan cara ditalkin, yaitu orang tua baca, kemudian dia ikuti. Jadi meskipun dia belum bisa baca sendiri, dia pun bisa menghafal. Yang penting kita talkin, kita pastikan ucapannya sama dengan ucapan kita. Ini jemaah sekalian paling tidak 5 yang bisa kita lakukan untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga penuntut ilmu. Al-Amwal
menemani ibadahmu juga hijrahmu.